Ya, kalau kita sekalian, selamat siang, Bapak Ibu. Masih semangat? Ya, Bapak Ibu, di kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya terapkan di sekolah saya, SMA Negeri Matual. Nama saya Daniel Pengardinya, guru penggerak dari SMA Negeri Matual. Yang saya sampaikan tentang bagaimana mewujudkan merdeka belajar. Sekarang ini kita banyak berbicara soal merdeka belajar. Jadi ada program-program yang mungkin Bapak Ibu tadi baca-baca di stand-stand. Tujuannya hanya satu, yaitu kita memang mewujudkan merdeka belajar. Ya Bapak Ibu, ada 4 hal yang saya sampaikan dalam presentasi saya. Yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini inti dari salah satu pokok utama dalam pendidikan guru penggerak. Jadi banyak hal yang dilakukan, tapi yang paling penting yang saya lihat itu salah satunya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita akan lihat sama-sama apa sih diferensiasi itu. Kemudian adalah berlian. Mungkin tadi Bapak Ibu baca-baca di stand-stand ada lihat, kalau ada lihat cowok ganteng satu di situ, nah itu sudah berlian. Oke, kemudian ada guru share atau program guru berbagi dan program baladu. Sekali-sekali mesti baladu kan? Nanti kita lihat apa itu baladu, Bapak Ibu. Nah ini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin dulu kita sekolah itu belajar tuh guru bilang bikin tugas, semua bikin tugas yang sama. Tetapi sekarang beda lagi, bikin tugas sesuai dengan selera. Jadi anak-anak diberikan kesempatan sesuai dengan selera mereka. Nah ini, saya hanya tampilkan hasil karya anak. Jadi ini tentang pembelajaran biologi. Bagaimana saya perkenalkan virus ke anak-anak. Lalu dari hasil pembelajaran itu dihasilkan produk anak-anak berupa poster. Jadi anak-anak bikin poster. Ada yang bikin poster, bikin puisi, nanti kita lihat hasil karya mereka. Ini hasil karya anak sendiri. Mereka sendiri menggambar. Selain poster, ini poster juga puisi. Jadi yang suka bikin puisi, kita kasih kesempatan mereka bikin puisi. Jadi kita lihat produk-produk mereka. Ini ada puisi tentang virus, kemudian puisi tentang menyanyikan lagu untuk corona. Ini hasil karya anak-anak. Ya, ini ada video. Mohon audionya bisa dibesar. Ini ada anak yang punya bakat bikin video, apalagi sekarang pakai HP, anak paling suka sekali. Kita kasih kesempatan untuk mereka. Jadi ada video bagaimana mereka perkenalkan cara mencuci tangan yang benar, cara menggunakan masker yang benar. Nah, ini mungkin audionya agak sedikit membuat. Tapi anak-anak berakting seperti artis gitu contohnya. Ada juga yang menjadi cara-cara lain. Ya, yang kedua berlian. Nah ini program unggulan saya nih. Program ini menjadi andalan saya. Berlian atau belajar langsung dari ahlinya. Dulu itu kita mungkin belajar dari guru terus, tetapi saya lewat materi yang saya sampaikan, kita belajar dari ahli. Ahlinya itu maksudnya siapa? Orang yang benar-benar paham tentang materi itu. Jadi saya di kelas 10 kita belajar tentang konservasi. Saya guru biologi ya. Kita belajar soal konservasi. Saya datangkan WWF. WWF itu sebuah organisasi yang banyak bergerak di bidang konservasi. Kemudian untuk kelas 12 itu saya bawa mereka belajar keluar sekolah, belajar keluar sekolah, pergi ke KPH. Mungkin Bapak Ibu juga belum tahu KPH, kantor pengelolaan kehutanan. Ini kita lihat seluruh-seluruhnya. Nah ini tujuannya untuk apa? Saya menemukan motivasi anak-anak dalam belajar. Kadang-kadang murid kalau belajar dari guru satu terus juga bosan. Saya motivasi mereka, kemudian memberikan pengalaman belajar yang baru. Anak-anak itu pasti yang mau belajar di luar itu senangnya luar biasa, suka sekali. Apalagi belajar di bawah pohon yang indah, suasana yang nyaman, orang senang sekali. Kemudian meningkatkan pengetahuan. Jadi terkadang kita guru, saya guru biologi banyak tahu tentang tumbuhan, tetapi orang KPH itu justru menjadi banyak tahu juga. Mereka khusus. Jadi itu yang saya sebut sebagai ahli. Oke, kemudian ini anak-anak datang ke sana, mereka di KPH itu letaknya di ujung pantai. Mungkin besok-besok Bapak Ibu yang lain juga bisa ajak anak-anak juga ke sana. Sampai di sana Bapak Ibu bisa dapat bibit mangga sambung, ada cempedak, beberapa bibit buah itu gratis diberikan.
Yang penting warga tua punya KTP. Gitu. Jadi anak-anak diperkenalkan bagaimana cara menanam yang benar. Kadang-kadang anak-anak dari sekolah itu usul tanam embalsa serta tanam apanya yang ditanam. Orang bingung yang mana itu apanya yang ditanam. Bingung. Kenapa? Karena mereka kurang berlatih. Karena belajar itu kadang teori saja praktiknya kurang. Sehingga saya terapkan ini. Anak-anak belajar bagaimana pembibitan tanaman. Usia berapa anak tanaman yang baik, bagaimana cara menanamnya, polanya bagaimana, berapa kedalaman anak kausa, memupuk. Nah itu yang saya terapkan. Ini mungkin ada kenal Bung Frans, ya. Jadi ada 2 kelas ini, kelas 12 IPA. Saya mengajar sana, saya bawa mereka untuk belajar sana. Nah ini, anak-anak diperkenalkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar sana, kemudian bagaimana pertumbuhannya, prosesnya, dan yang paling penting apa manfaatnya tanaman-tanaman itu, khususnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di KPH Tua. Nah ini satu testimoni dari anak-anak. Mungkin suaranya agak pelan tidak terdengar, tapi rata-rata semua anak itu senang. Dong suka sekali bagaimana untuk belajar di sana. Program ini ketika saya posting di Facebook, lalu dapat respon dari PMK IPA untuk saya diundang untuk presentasi di Hari Guru Nasional nanti tanggal besok pagi saya ke luar biasa. Jadi kan sebagai model bagi teman-teman lain sebagai contoh. Ini ada salah satu video juga yang bisa disimak. Ini saya undang WWF. Di WWF itu ada di Pulau. Dia banyak konservasi tentang penyu belimbing, kemudian kepiting yang ada di FU. Nah, kebetulan teman-teman di sana jadi saya banyak relasi dengan mereka. Lalu saya ajak mereka ke sekolah dan mereka bercerita bagaimana konservasi di Pulau K. Mulai dari kita jaga laut kita, bagaimana ada orang-orang yang bohong. Kita kasih pemahaman terhadap anak-anak yang di K untuk jaga alam kita ini. Alam kita indah, tapi kalau kita tidak jaga, satu saat dia rusak. Jadi saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian yang waktu saya kurikulum, lalu dalam komunikasi dengan WF, lalu mereka datang ke sekolah lalu mengajar anak-anak di sana. Saya fasilitasi mereka untuk datang ke sana. Dan WF itu mereka responsif sekali, mereka sangat mendukung. Karena selama ini kita dengar bagaimana jaga alam, tapi teman-teman ini bukan orang dari Sumatera mau datang jauh-jauh hanya menjaga Kepulauan K, tapi kita sendiri tidak menjaganya. Jadi saya berbagi terima kasih ke anak-anak. Anak senang sekali waktu belajar ini. Ini tampilan keindahan K. Dan kita tampilkan anak senang sekali. Apalagi tentang penyu belimbing, kebok. Kalau orang yang memiliki ada gambar kebok, nah itu ikon Maluku Tenggara. Secara umum kita di Kepulauan K. Lalu penyu belimbing yang ada di K itu hanya salah satu penyu belimbing yang ada di dunia. Dia itu datang dari Afrika sana, Amerika, dia berenang lalu singgah saja di Pulau K. Singgah saja di Pulau K, kalau saudara-saudara kita di Kabupaten Maluku Tenggara di Wajar itu, nah biasa sana. Ini semua dari beberapa siswa mungkin anak Bapak Ibu yang tamatan dari SMP. Mereka semua senang sekali. Mariana. Ini mohon maaf audionya tidak bisa kedengaran. Saya skip saja. Ya, program yang berikut ini program guru share atau guru berbagi. Jadi kalau kebetulan dalam beberapa kesempatan saya diundang oleh beberapa teman-teman, saya juga berbagi dengan teman-teman di sekolah-sekolah lain. Ada di SMA 5, ini di SMA 5, kita berbagi dengan teman-teman guru, gitu ya, tentang apa yang kita dapat di guru penggerak. Kemudian ada di SMA-SMA yang lain di SMP Kristen, dengan Bapak Ibu yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik di SMA Negeri 4 Tual juga. Kemudian ada di SMA Pamedan juga kita berbagi di sana. Pesantren. Kemudian yang berikut program yang saya jelaskan program balagu, belajar dengan lagu. Jadi anak-anak itu suaranya bagus-bagus, hanya mungkin belum dilatih saja. Jadi kita ciptakan lagu dulu waktu SD itu mungkin kalau anak-anak kami satu gambar satu sama dengan dua. Sekarang saya ada bilang dengan lagu itu anak muda untuk mendengar sesuatu. Jadi ternyata seni itu bisa kita combine, kita bisa kolaborasikan untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus. Ini Bapak Ibu yang waktu kita main di Serpong sana itu mungkin Bapak Ibu yang pernah nonton juga. Bapak Ibu CKB hebat ini menarik dengan indahnya, apresiasi sekali buat Bapak Ibu sebenarnya. Jadi dari lagu saya sementara membuat lagu
khusus untuk pelajaran biologi. Jadi dari lagu itu anak bisa ketika nyanyikan mereka bisa ingat pelajaran biologi itu kayak apa. Jadi kayak anak SD ini saya hasil saya yang saya siapkan. Nah ini, jadi sebelum kita belajar itu kita nyanyikan dulu lagu-lagu. Di dalam lagu-lagu itu banyak pesan. Misalnya lagu daerah, lagu nasional. Lalu kita kembali lagi ke lagu-lagu yang prinsipnya mampel, lebih mampel sehingga anak-anak ketika nyanyi bukan hanya sederhana mereka senang, tetapi ada ilmu yang mereka dapat. Kalau sekarang mungkin kadang-kadang di SD tanya lagu-lagu nasional, tahu lagu beberapa Pancasila, kadang-kadang salah nyanyi. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau dulu-dulu tuh orang tua tuh gendong anak sini nyanyi, yaitu ya, satu kata yang ingin saya bisa bilang, terima, tak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain hidup baik. Terima kasih.